Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahi li sunnati faman raghiba li sunnati falaysa minni. Hadirin wal hadirat jamaah walimatul ursi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam suasana membagi rasa kebahagiaan kita, dan kita telah menyaksikan kedua mempelai di hadapan kita, suatu pertemuan yang sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di manakala pertemuan antara Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa, pertemuan dengan Nabi Yusuf dengan Siti Sulaikha, pertemuan Nabi Sulaiman alaihissalam beserta Ratu Bilqis, dan pertemuan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin wal hadirat jamaah walimatul ursi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah tentang persoalan pernikahan, menikah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu sunnahku. Barang siapa yang meninggalkan salah satu sunnah pernikahan, kata Nabi, maka bukan termasuk golonganku. Ada dua orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua laki-laki yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Yang pertama, seorang suami yang memukul istrinya kemudian tidak sempat minta maaf, lalu istrinya meninggal. Laki-laki yang kedua yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah seorang laki-laki yang tidak pernah berniat untuk menikah kemudian dia mati. Jadi anak muda sekarang, saya bukan bermaksud menakut-nakuti untuk dilaknat, tapi mulai hari ini kita harus berniat untuk menikah, karena sesungguhnya menikah itu adalah anugerah yang paling berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, bagaimana dengan perempuan? Perempuan juga Pak Ustadz mau tonjek cepat-cepat menikah, tapi maklum barangkali yang namanya perempuan itu selalu menanti dan menanti. Makanya ada doa khusus yang harus dibaca bagi perempuan supaya cepat datang jodohnya. Mau ibu, anak saya kasih doa? Mau? Lebih bagus kita dengarkan doanya daripada tinggal anak tak Gasturi. Tahu Gasturi ibu? Gadis tua Republik Indonesia. Baik jamaah dimuliakan oleh Allah, hari ini pertemuan kita ini saya merasa sangat berbahagia karena dari Makassar diundang ceramah ke Pangkep. Kalau kita mau dengar yang mana dibilang Ustadz Amri itu yang sering ceramah dari HP ke HP, yang sering ceramah yang dijual belikan kasetnya di pasar tanpa sepengetahuannya kodong, itu sekarang hadir di hadapan kita saling berbagi kebahagiaan. Mohon maaf Bapak, dalam hal memilih istri itu kata Nabi ada 4.
Kata Nabi, yang pertama, memilih seorang istri itu lihat dari garis keturunannya. Yang kedua, kata Nabi, lihat karena kecantikannya. Yang ketiga, lihat kebangsawanannya. Yang keempat, silahkan lihat agamanya. Tapi Nabi lebih memayoritaskan pilih seorang istri, lihat agamanya, bukan karena kecantikannya. Karena kecantikan itu relatif, berubah. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Pak Imam dekat rumah saya dia umumkan, siapa yang mau menikah dengan anak saya tidak perlu membawa uang 30 juta, yang penting bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Jadi diumumkan, barang siapa yang menginginkan seorang anak Pak Imam tidak perlu membawa uang banyak-banyak, yang penting sebagai mahar adalah bacakan dan khatamkan Al-Quran mulai dari juz 1 sampai dengan 30 juz. Saya kebetulan mau juga maju. Saya bilang, Pak Imam, bagaimana kalau saya maju? Dia bilang, jam bagi kita Ustadz, lebih bagus kalau kita dewan jurinya saja. Yang datang melamar adalah seorang sarjana agama, SAG. Makanya tidak semua itu SAG Pak pintar mengaji. Tidak semua gelar SAG itu pintar ceramah. Karena SAG itu bisa saja diartikan bukan sarjana agama, tapi sarjana agaro. Kita dulu belajar mengaji beda sekarang dengan anak-anak. 100% 100 derajat itu perbedaannya. Dulu orang kita belajar mengaji, riolo kata puna pelajar ki ngaji bu sale bateta ngaji nih Kilimanta di gurunta. Dulu kita cepat ki pintar mengaji karena kenapa? Kata kuncinya dulu kita cuma mengeja. Contoh mengaji kampung Bugis dengan mengaji kampung Makassar. Lepu dua rona ang lepu dua rawana ing lepu dua dapena ung ang ing ung. Wajar kalau kita pintar, kenapa? Karena pintar kita mengeja. Sekarang tidak ada mejaan, ikro langsung dibaca. Karena sekarang anak-anak kalau diajar ke mengeja patoto aimi. Kalau Nabi bilang gurunya jin rawana jin jin dapena jun jin dan jung. Dulu kita belajar mengaji gampang sekali, satu kali jadi eja surah Al-Fatihah dihafal mi. Alifum punulaman rona alham punumin rona amdalo dapen nadu alhamdu lam rawana lila masadu lepana laharawana hirillahi rarona rabasadum punulaman rawana bila lepana a lam rona lamim punya rawana minun rona na dibaca mi alhamdulillahi rabbil alamin. Pintar kita mengaji, kenapa? Karena pintar kita mengeja. Tambah kita kurang kecil, tambah kita kurang besar, pintar kita baca karena pintar kita mengeja. Dulu, sekarang anak-anak kalau diajar mengeja patotoai. Bayangkan kalau Nabi bilang gurunya leprawana iharonaha iha. Seluruh hadir yang dimuliakan oleh Allah, maka datanglah pemuda ini ke Pak Imam. Pak Imam, saya dengar-dengar langir kabar kan di Pak Imam RGB di panik karena tanah kana iya nak kana cara dia kok ngaji nak kana cara dek ja aku le jago jadi imam iya pintar ja. Ini mi pertanyaan pertama yang harus dilemparkan kepada calon menantu kalau anak kita sudah mau dilamar. Kalau Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman hidup, subhanallah, apa yang tidak ada di dalam Al-Quran semuanya sudah ada, tinggal kita membaca. Maka wa nunazzilul Qur'anu ma huwa shifaa'uhum wa rahmah. Al-Quran itu adalah merupakan obat. Siapa yang sakit silahkan bacakan itu Al-Quran. Iya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau pergi menjenguk orang yang sakit, yang harus kita bawa menjenguk orang yang sakit, adabnya yang harus kita bawa adalah doa. Doa. Jadi menjenguk orang yang sakit, begitu masuk di kamar pasien baca doa. Pak, tidak apa-apa jika ada penyakit tak bilang dokter, insya Allah ya itu besok pulang makin dengan mobil ambulans tak.
Jangan pergi menjenguk orang yang sakit, justru yang tadinya para penyakitnya orang sudah mati di tempat. Karena kenapa? Ikatnya pagaman lagi. Masuk rumah sakit, dia assalamualaikum ibu, sakit apa bapak? Nabi bilang istrinya, tidak ada harapan. Nabi bilang, dokter, komplikasi mi, ada mi jantungna, ada mi leperna, ada mi gulana, ada mi tomatna. Ikatnya pagaman lagi to garinga. Jadi sirata kita watena namate kamati tabangkai dan tanya, bu, hati-hati ki, dekat rumah aku begitu tongi, ada jantung, ada leper, ada gulanya. Bilang istrinya, kenapa mi dekat rumah tak belai mati mi. Maka koi kuita rodo toto aede. Yang saya lihat orang tua sekarang bukan yang ditanyakan pintar Joko mengaji, bagus sih baca Quranmu, bisa Joko jadi imam pada saat kamu sholat. Padahal pekerjaan, jabatan, kedudukan, pangkat dan jabatan itu hanya berlaku kapasitasnya di dunia. Tapi siapa yang akan memimpin istri kita ini sampai menghadap kepada Allah? Karena kita ini menginginkan keluarga zakidah, mawaddatah, warahmah. Tujuan utama orang menikahkan seorang anak, tujuan utama orang tua menikahkan seorang anak itu karena menginginkan anaknya menjadi keluarga zakinah, mawaddatah, warahmah. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu, mau pilih mana? Keluarga Zakinah atau Sakinah? Hah? Zakinah atau Sakinah? Zakinah. Datanglah anak muda itu. Maju moko. Jadi imam mi. Allahu Akbar. Nabi bilang, Pak Imam di belakang, barangkali ini calon menantuku, padahal bagusnya suaranya, padahal dia pun jenis sengas lina. Baca min, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, sampai dihabiskan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saking bahagianya itu Pak Imam, nah lupa bilang amin karena suaranya, takbirnya, vokalnya hebat. Sekalinya tidak ada lagi ayat lain yang hafal kecuali langganannya ibu-ibu kalau mau cepat-cepat sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت ويلكم لكم دينكم ولا الضالين. Terpaksa amin sedih. Coba Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Makanya saya ingatkan, tolong anak muda yang ada di belakang. Anak muda, saya ingatkan anak muda, kalau bagus suaramu main gitar-gitar di pinggir jalan, mendingan kau fungsikan suaramu itu untuk azan di masjid. Itu azan jangan dipandang enteng loh. Allahu Akbar. Coba biar bagaimana mengantuk tak ibu pak, ante kamu pun tak dodot tak pun kami juto bang, pasti termotivasi kita melaksanakan sholat. Kenapa? Suaranya enak didengar. Tapi puna totoa lobet nih suruh pambala sama gi. Ayalah cala. Ayalah cala. Apa tarsang? Coba anjarimang isen tau-tau misalnya disuruh jarimang. Nah itu harokatnya Al-Quran, salah baca, salah arti berdosa. Nah kalau orang tua kodong yang asan disuruh, ya, orang tua juga disuruh imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil tilatallatina ana unta alaihim. Apa na unta? Anak unta.
Itulah sebabnya kenapa ketika diucapkan kata-kata nikah ada mahar seperangkat alat sholat, karena istri itu diberikan seperangkat alat sholat, ada kudungnya, ada Qur'annya. Pada saat sudah resmi menjadi sah istri dan suami, sang suami harus mengajarkan Qur'an kepada istrinya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ada dua jenis manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua jenis manusia yang disiksa dan ditenggelamkan di dalam api neraka. Yang mana itu? Itulah dosanya seorang istri terhadap suaminya, karena istri memandang enteng pekerjaan suaminya, istri menolak kata-kata suaminya. Saya bersyukur hadir di tempat ini karena saya melihat semua perempuan rata-rata wajahnya wajah-wajah istri yang saleha. Di sini semua alhamdulillah. Yang kusinggung ini yang di sana aja. Yang di sini tidak ada begitu. Sedikit ji. Seluruh yang hadir dimuliakan oleh Allah. Nah, itu suami. Tolong istri perhatikan ibu. Ibu, mau masuk surga? Yang di sana mau surga ibu? Siapa seorang istri yang mau masuk surga, kata Nabi, harus membacakan ayat kursi 100 kali sehari semalam untuk suaminya, supaya ayat kursi itu menjadi berkah untuk suaminya. Batala dudi ustad, berat sekali itu ayat kursi 100 kali sehari semalam. Yang lebih mudah, siapa seorang istri yang mau masuk ke dalam surga, itulah seorang istri yang mengizinkan suaminya menikah lagi. Mau? Malaki. Seluruh yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akan tersiksa itu perempuan ibu. Makanya jamaah dimuliakan oleh Allah, kalau berbicara masalah tentang persoalan pernikahan, menikah itu sakral. Kita tidak percaya ibu, sahabat Nabi dulu ada istrinya kurang lebih 100 orang. Datang mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, saya istriku ada 100 orang, bagaimana caranya saya mau hidup itu Rasulullah? Nabi katakan, ceraikan yang 99 orang itu, satu saja yang kamu tinggali. Maka turun itu ayat untuk menjelaskan, fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a. Wahai engkau laki-laki, nikahilah wanita 2 kali, 3 kali, bahkan sampai dengan 4 kali. Tapi ujung-ujung ayat itu menjelaskan, fa in khiftum alla ta'dilu, apabila kamu mampu berlaku adil. Tapi kalau tidak bisa adil, fawahidah, kembali kepada istri yang pertama. Kenapa? Karena perbuatan yang dicintai oleh Allah adalah nikah. Tapi perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Seorang istri minta talak. Siapa seorang istri yang minta diceraikan, itulah istri yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya suamiku selalu nak pukul. Ada doanya itu bu. Apa itu Ustaz? Bacakan suami tak pada saat subuh Jumat, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi subuh Jumat ibu enak-enak pi tidurnya, kagak sing sementara dibaca nih kan pemacanya ayatul kiamat erok mate. Pernah terjadi bu. Ini painun tatar ini bu, painun tatara. Painun tatar ibu burak nenna. Peminum minuman keras, pula minum napila pasti panjagur bainena, pula minum napila pasti panjagur bainena. Bayangkan ibu, suaminya yang tadinya peminum minuman keras diberikan hidayah oleh Allah berkat doanya istrinya. Yang tadinya peminum, dia lempar botolnya jauh-jauh. Minum minuman keras haram, judi haram, rampok haram, zina halal haram. Coba bayangkan ibu, akhirnya masuk di masjid, apil-apil aja sambayan, pelajari. Antai kamu mencoba batin ruku, bagaimana caranya orang sujud, dia pelajari. Sekali nak motor gibalana, dia mau praktekkan karena dia sudah sadar, tapi istrinya tidak tahu kalau suaminya sudah sadar. Motor gibalana. Kamai koina, nah karena bilang mati. Bila pasti masih panjaguran deh. Kamai koina,
Nah karena ada di sini bapak, kama ini nama aku ngalian sambayang. Ini kayak menteri dalekan ikau ribako. Apalagi pada bapak, ilah sambayang kita ngok. Akhirnya sang suami mengatakan, Istaqimu ala salam. Auzubillakum rahimakumullah. Saf diluruskan dan dirapatkan. Nah karena bini lurus bapak kedua orang jaki. Tak banyak jaki, dua orang jaki. Akhirnya buang takbir mi suaminya. Allahu Akbar. Istri mengatakan di belakang, ya Allah, mimpi apa aku semalam? Disubangi na pila pasigija pajagur murah nengku. Lah musik kita pucik ku painunggangi. Sadar ki ya Allah, sadar ki. Udah sekalian dibaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tak bangke benar dari bawahku. Nampak pulang dari pasambai laguna indah. Sampainya habis. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saking bahagianya istrinya di belakang, tena munakana aming. Begitu suami katakan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Istri katakan, iya tahu anak pintar mi bapak. Jadi pada saat enak tidurnya suami bu, naik di tempat tidur, bisikkan itu di telinganya itu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi. Inna anzalnahu maksud saya. Setelah dibacakan inna anzalnahu, tiupkan di telinga kanannya. Insya Allah doanya seorang istri ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu suami bu, saking perlunya dihargai. Ero kisalang puasa, tena nak kulit tau puasa pun agak peteni palaka dari burak nenta. Ero jadi bawa puasa. Bapak nah, kalau kami segi mau kalau puasa, bayar kalat nah. Pernah burak nenta teh ke puasa ibu. Kenapa Ustaz? Siapa seorang istri yang berpuasa lalu dipanggil oleh suaminya, kemudian istri itu menolak, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau puasa Ustaz bagaimana mi? Tinggalkan puasamu, karena puasamu itu adalah puasa sunat, sementara memenuhi panggilan suami wajib hukumnya, berdosa kalau tidak. Belasatan tuh Ustaz. Iya, karena ada biasa istri begitu. Apalagi kalau bulan puasa dan suruh memang suaminya makan sahur, maka memang makona karena sebentar subuh tidak ada lagi acara makan sahur. Kenapa? Halangan nggak? Ikau halangan kataran balasi. Ini mini suami begitu rata-rata jamaah di belakang Allah. Nah sedekahnya itu istri kepada suami, berikan hak, berikan hak. Mau kisalam puasa ibu, tidak bisa puasa tanpa seisi dengan suami. Begitu besarnya penghargaannya itu dikatakan suami itu. Suami yang paling terbaik dan paling terindah dan paling tertampan. Kalau bisa pernikahan itu hanya sekali dalam seumur hidup tamu. Jangan coba mengulangi pernikahan 2 kali. Itu mi kalau berdoa ki ibu, berdoa ki baik-baik. Makanya itu Nabi Adam alaihi salam 1000 tahun bersama dengan Siti Hawa tidak pernah baku marah-marah. Itu ada doanya di situ. Itu misalnya baca Pak Imam, waktunya selesai dinikahkan ini anak kita. Apa doanya? Allahumma alif baina Adam wa Hawa. Di situ doa kasih sayangnya antara Adam dengan Hawa. Karena itu Adam ketika diturunkan di bumi, satu diturunkan di Yordania, satu diturunkan di Jabal Rahmah. Itulah di Jabal Rahmah tempat pertemuannya antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Bayangkan 500 tahun berpisah Nabi Adam dengan Siti Hawa, tidak pernah terjadi perselingkuhan. Bayangkan dengan terus, kenapa tidak selingkuh Ustaz? Karena tidak ada perempuan lain.
Yang kedua jamaah dimuliakan oleh Allah, itu istri biasakan itu cium tangannya suamita. Ini saya lihat ibu-ibu tidak mau cium tangannya suamina kalau mau bekerja. Kenapa itu bukan si cium tangannya suamita, suamita tonji nah. Itu jangan salah kalau suamina orang dicium tangannya. Enak natong itu dirasa kalau ada seorang istri mau bekerja suaminya, bapak mau pergi kerja, iya mama, cepat pulang nah. Apalagi kalau ada musuh tadi sebelah, ibu baku musuh kita tangga di sebelah, berteriak di depan pintuan, cepat bapak, ambil mi tangannya, cepat pulang nah. Nah dengar kita tangga tadi sebelah, enak namamu, tahu apa enak tahu istrinya di sebelah pak mau pergi kerja suaminya, nah cium tangan, nah cium tommy tolong, Nah ini yang diharapkan ibu. Nah itu diharapkan bagaimana kita mau mencium tangannya suami. Tapi saya lihat sekarang itu istri tidak ada yang mau cium tangannya suaminya. Apalagi kalau pulang ke lebaran, ibu, itu kalau pulang ke lebaran tempat minta maaf nomor 1 adalah suami. Saya lihat ibu-ibu kalau pulang ke lebaran buka dulu suaminya datangi, tetangganya coba ngasih kata jawana. Begitu ambil tangannya suami menangis lagi. Pemupura nggak bapak nah, pemupura nggak bapak nah, menangis tongi suami itu ibu. Ngapa kok makna, ngapa kok nungaru? Nah karena tidak kulepaskan di tangan tak kalau tidak dimaafkan. Kenapa kok kak? Maafkan kak dulu. Iya kok maafkan kok. Kenapa kok kak? Lagi uang tadi dompet setiap bulan. Tapi lagi bagi Jumat duit dari dompet tadi ay patirokan jangan lena kengan lagi. Nah karena bulan ngapa tiru kana cila kamalala. Makanya istri jangan beranikan diri ambil uang di dompetnya suami. Kenapa kastas suamiku tonji uang tonji suamiku? Bukan persoalan uangnya suami tak, itu kan mencuri. Nah lagi kan? Tidak bisa itu berdosa. Yang kedua jamaah dimuliakan oleh Allah, sesudah dinikahkan itu sebaiknya sang suami bimbing istri untuk melaksanakan sholat berjamaah. Saya juga heran kenapa itu orang tua kalau persoalan agama selalu memundur di belakang, tapi kalau persoalan pendidikan dunia selalu memaju di depan. Di sekolahnya tak satu kali gurunya bilang, 3 bulan mi komputer dengan bahasa Inggris lu tidak nubayar, kalau tidak nubayar aku kasih berhenti kau sekolah. Datang anaknya, mama terancang. Kalau tidak kubayar ke komputerku dengan bahasa Inggris, mama kasih berhenti kak guruku sekolah. Apa nak mana? Udah jangan ku berhenti sekolah. Nak kalau mangana ku aleng kode koperasi ambil 100 kembali 500. Sama nantong kalau mati nanti di dalam kubur itu malaikat mungkar dan nakir pakai bahasa Inggris dalam kubur. Tidak ada bahasa Inggris dalam kubur ibu, tidak ada. Yang ada orang pakai bahasa Arab. Nanti kan dibilang di dalam kubur nanti bertanya begini malaikat mungkar dan nakir. Giliran selanjutnya mamanya Acung. How are you? What to curneng? Ketika anak-anak mau kok ayen neng ayen pain di balik-balik kok ayen cong. Tidak ada bahasa Inggris dalam kubur. Makanya ibu kalau berdoa suami tak di depan ibu, tolong dengarkan baik doanya karena banyak itu ibu dipotolo-tolo sama suaminya. Kalau berdoa suaminya di depan sembarang naminkan. Saya itu mau ke ibu-ibu dengarkan baik dulu apa naminta itu suami ibu, apa naminta. Bayangkan kalau berdoa baik suaminya, Allahumma rabbana min azwajina mathna wa thulatha wa ruba'a. Nabi bilang istrinya di belakang, amin. Allahumma rabbana min azwajina, amin. Padahal ibu tahu itu doa apa? Itu doa minta istri tolong. Betapa celakanya ibu dipadong-dong sama suaminya. Makanya dengar itu konsepnya apa nah minta suami tak. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya begitu selesai dinikahkan antara sang anak laki-laki dengan perempuan ini, yang harus dia lakukan adalah bimbing melaksanakan salat sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan sujud syukur sebagai tanda bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mulailah sang suami mendekati istrinya. Inilah orang Makassar katakan dipak nikah batin. Ada cara-caranya itu. Yang bisa kasih nikah batin itu antara
bapaknya si pengantin perempuan. Itulah yang paling hebat sebenarnya. Tujuannya kenapa nikah batin? Supaya hatinya suaminya dengan hatinya istrinya selalu menyatu dimanapun sang suami ini bertugas. Apalagi kalau suaminya seorang polisi. Jadi biar dimana suaminya tugas dia selalu ingat istrinya. Itulah tujuan utamanya itu nikah batin itu. Ada anak muda, saya sudah kasih menikah, ku ajar ki. Anak muda, kalau sudah kau menikah, nah mau kau masuk di kamarnya istrimu sebentar malam, salami itu istrimu. Nah bilang bagaimana caranya disalami Ustaz? Bilang mau kau saja, assalamu alaika ya babur rahmah, assalamu alaika ya Fatimah. Tolong ini dihafal baik doanya itu. Kalau mau masuk di kamarnya istrinya sebentar malam. Jadi lu hafal mi? Ku hafal mi Pak Ustaz. Betul, betul. Kenapa nak lupa begitu masuk di kamarnya istrinya, assalamu alaika ya ahlal kubur. Apakah jamaah dimuliakan oleh Allah? Ini doa sesuai dengan petunjuknya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika akan berhubungan antara suami dengan istri, ini Nabi anjurkan untuk berdoa ini. Karena tujuan utama kita menikah itu menginginkan keturunan anak yang soleh dan menginginkan keturunan anak yang soleha. Itulah harapan kita. Semoga hari ini kita menikah dengan sebaik-baiknya karena mengharapkan keridhaan Allah. Begitu besok lusa nanti kita punya anak, pasti kita akan menjadi orang tua yang baik. Itu tujuan utama orang menikahkan seorang anak. Karena kata Nabi, ada 3 haknya orang tua terhadap anaknya. Pertama, memberikan nama yang terbaik buat anaknya kalau dia lahir. Yang kedua, mengajarkan dia ilmu. Yang ketiga, menikahkan anaknya kalau dia mampu. Kenapa? Haknya orang tua. Merasa berdosa orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada anaknya sudah hampir menuju ke tempat jenjang pernikahan, lalu orang tua tersebut tidak menikahkan anaknya. Yang selanjutnya jamaah dimuliakan oleh Allah, biar bagaimana hebatnya kita punya pekerjaan, kalau kita tidak bersandar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dan percaya doa kita tidak akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, pada saat pernikahan begini jangan lalu ditinggalkan itu waktu sholat. Terutama mohon maaf Ibu Aji, anjuk kucini si pagang Haji Baine, punania Pak Buntingang, dada dan kalau pami sambayangan. Oleh Pak Maki. Nah orang yang menunda-nunda waktu sholat itu tersiksa Ibu, bayangkan. Nampai si bulan mau terbatu di Makkah kami bergabung di Buntinga. Baru itu saya lihat kalau ada pengantin rata-rata itu saya lihat saya mobil-mobil pribadi haji naik rate. Punania totena maka cipo-cipo maramentoi batir boko. Mohon maaf yang bukan haji dilarang naik di mobil pribadi. Hebat nanti batin nanti jianjo. Maksud saya jangan begitu Ibu. Akhirnya sakit hati tuh ibu, kapan bilang, oh bapak naya sumpah roto amai ka ngantar bunting angapa na marang ajo jibain dan ribo ko nakana beng yang bukan haji dilarang naik di mobil pribadi. Oh bapak baluka ibalaka naik kiri Makkah. Nakara urani nemu tamu kiri Makkah kami mantang. Jamaah dimuliakan oleh Allah, jangan kecemburu kalau masalah begitu ibu. Makanya kalau ada pengantin utamakan dulu sholat, ini tidak. Padahal punna naik kiri buta Makkah bate Tanjung Nyambila ikap itu gimana dempet toh 7 kali kita lempar toh. Yang dilempar sebenarnya itu ibu bukan apa dan bukan apa. Yang dilempar itu adalah semua sifat-sifat kemalasan yang ada dalam diri kita. Ia naruh dia yang maneng ikap itu gimana dempet dia yang maneng rodo. Begitu melempar niat kami, apalagi kalau sama si suami tak berangkat ke tanah suci. Bismillahi Allahu Akbar kuniakangi anyambila naku sambilai setan nanjo sumpahin sifat-sifat na buran engku mereka di batang kalenna. Bismillahi Allahu Akbar. Begitu caranya melempar. Suami juga begitu. Bismillahi Allahu Akbar kuniakangi ku sambilai setan na bainengku balalamataya. Allahu Akbar. Jadi sama-sama berdoa. Cuma suami perbaiki caranya berdoa, istri juga perbaiki caranya berdoa. Saya berniat yang kedua,
menghilangkan semua sifat-sifat kemalasan saya, pulang dari tanah suci, rajin sembahyang, bismillahi Allahu akbar, tak lempar, selesai persoalan sampai di situ. Masuk ula, ustaz dan aqabah. Bagaimana doa tak mau diterima oleh Allah? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia pernah sampai loro pun narabi ke asar. Ia pernah sampai ngasar pun narabi ke mangaribi. Ya mama jo ibu pun dawa-dawa lalan dia tak kalupai. Jadi tidak ibu, tidak begitu ki. Kanda-kanda lah kalau tidak. Bayangkan baru 1 bulan pulang dari tanah suci ditegur bersama Nana, Umi, kenapa tidak sembahyang asar pek Umi? Nah kalau Umi lagu ji asar rasanya di setengah 5. Nah rapik setengah 5 di kutani Umi setengah 5, kenapa tidak sembahyang asar pagi? Apa nak katanya Nabi bunting ah? Saken na mangaribi di kutanan di pangurangan dari anak Umi, umiku baru 1 bulan pulang dari tanah suci terlambat mi sembahyang na. Apa nak mengerti gitu karena ngatala karena sibuk kiri bunting ah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah itu waktu sholat kenapa mau dimengerti karena ta'ala nah lebar dapat tantu miwatuna. Ini mini jamaah dimulakan istri begini ya mini yang dilaknat oleh Allah ini. Nah tujuan utama itulah gunanya kita dikasih nikah baik-baik, dibacakan doa di depan penghulu, dibacakan ijab kabul, karena inilah perjanjiannya antara Nabi Adam dengan Siti Hawa, antara Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu an. Nah bilang Ustaz, susah saya suamiku pampidokang. Nak keburak neng Ustaz burak neng pampidokang. Masa sangil nak galakadoe. Kalau ada begitu suami tak ibu, selalu pegang uang. Caranya kata Nabi, siapa seorang istri yang memandang wajahnya suaminya, maka istri itu dapat pahala dan hatinya suaminya ditaklukkan oleh Allah. Jadi kalau sekek ibu suami tak lihat muka nah papa pernah kan tak tumben mama lihat papa, sabar maki papa kulihat lihat ini karena ada mauku. Kemudian bacakan doa nampak kitui matana. Apa itu doana? Waj'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda. Baru ditiup matanya suami. Insya Allah kalau suami pampidokang, suami tak selalu pegang uang, dia akan bermurah hati memberikan kepada istrinya. Yang penting istri harus tahu diri dong. Kada itu istri taliwaliwa ki. Hari kisalang alap pasatawa burat nero na coba-coba kan terjawab mana lebam itu kan terjawab palapasan karena lebam mi nah karena mesai ku coba-coba nah karena coba mi tapi jangan ku tuh coba di toples meraya nah itu di toples birua. Kenapa kah? Apa bedanya toples merah dengan toples biru? Itu toples meraya tamu tak punya, itu toples birua kita punya, maka mi itu habisi mi. Ngapa na surah habisi? Jangan ngasih kan terjawab mutu nggak karena terjawab tipu-tipu kak. Nah saya heran jamaah dimuliakan oleh Allah. Nah itu suami belum pergi jadi suami tak, kalau ada maunya itu jamaah dimuliakan oleh Allah, nah suka sekali ke itu. Ya namanya jamaah dimuliakan oleh Allah seorang suami. Kalau ada suami yang ringan tangan memukul istrinya, sikit-sikit nabaji mesembainena, sikit-sikit nabaji sembainena, ibu jangan mengadu ke pengadilan agama. Dibenci oleh Allah seorang istri yang mengadu ke pengadilan agama. Mohon petunjuk kepada Allah. Berdoa ibu, perbaiki doa tadi situ. Tapi berdoa ibu tidur di suami tak di atas ranjang. Jadi punah nyaman mitin orang berintah. Perbaiki doa tak. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Anjaburan nengku ya Allah pabaji-baji. Ya Allah, jika seandainya rezekinya suamiku berada di atas langit ya Allah, maka turunkan ke bumi ya Allah. Ketika rezekinya suamiku jauh dari bumi ya Allah, maka dekatkan kepadanya ya Allah. Ketika rezekinya suamiku dekat kepadanya ya Allah, maka genggamkan di tangannya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Puna nangenja nabaji burat nengku ya Allah. Pasrama tak kalah pada si nyawaku ya Allah. Pasrama lebih baik ambil mi. Nana surah burat nenu janda kau tolong. Seluruh yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jamaah dimuliakan oleh Allah. Keberkahannya itu pernikahan jamaah dimuliakan oleh Allah dengan hadirnya orang memberikan sungkeman dan doa. Selamat. Makanya setiap orang masuk itu selalu ucapan selamat. Tabe selamat, tabe selamat, tabe selamat kidi. Kalau di doanya di situ disebutkan barakallahu.
diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahasa doanya itu kalau orang pergi silaturahmi terhadap di pengantin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakini dan sadari bahwa sesungguhnya bisa kita membentuk keluarga mawaddah warahmah, bisa kita menciptakan keluarga sakinah sepanjang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung dari bagaimana cara kita memperbaiki suami kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, kita ditenggelamkan dan dilaknat oleh Allah hanya karena persoalan seorang istri tidak mau menghargai suaminya. Pernah terjadi jamaah dimuliakan oleh Allah. Nek burane Pak baji-baji. Amoterit nan zaman abak jinna baininna, moterit nan zaman abak jinna baininna. Begitu sudah dipukul suaminya, istri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya diterima, Ibu. Perempuan yang paling harum baunya di surga itulah seorang perempuan yang senantiasa mendoakan suaminya tatkala suaminya keluar dan melangkahkan kakinya menuju ke tempat pekerjaan. Jadi tolong ini peran penting ini karena polisi. Tolong Ibu Haji, Haja yang menikah ini, karena ini peranannya suami adalah seorang polisi, tolong doakan suami tak baik-baik. Karena yang namanya polisi itu insya Allah kalau doanya istri baik maka jenjang pangkatnya akan ikut baik. Yang penting istrinya selalu mendoakan baik-baik. Yang kedua, pulang suami bekerja sambut dengan senyuman. Itu suaminya yang penting ditemani senyum sanda minyawana. Asal jangki ibu pulangi suami tak tanja payung panraki kamusuh sambaran dipusingi banyak itu ibu begitu. Tena menaparutu siguranin gara-gara acari tak kiri kanan pasir longan bicara. Banyak sekali istri begitu kuliah, banyak nah. Jadi kucing kamar-kamar bayinya kampanye nampak ini sekan apa partena. Naik kesalan tampil agan nak kelong. Musuh narawa iri hati. Kenapa? Naik menyanyi. Salatullah salamullah Allah Allah ala toha Rasulillah Allah Allah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rawa musuhna kau dinyawai kan jangan tong kau merate saya orang kau tampil akhirnya karena yang rata-rata dipilih majelis taklim itu yang cantik-cantik orangnya dan yang bagus-bagus bajunya, sehingga musuhna rawa akelontongi. Apa kelona rawa? Ero singkama liriknya hampir sama liriknya, tapi beda kalimatnya. Apa nabila musuhnya dibawa? Tanjana tongko ero tongi tampil, nampak bajuna cicil. Lantas akan kecil iki. Dari tiap-tiap lorong itu banyak nama itu kuliah ibu-ibu bicara-bicara. Nanti namun apa? Rutus buran ini tidak pernah ngandre, tidak pernah ngapa, setengah mati buran ini boya doe. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Setengah mati tongi bayinya cerita. Ini yang setengah mati nanti dilaknat oleh Allah istri yang begini ini. Tidak pernah memperhatikan kebutuhannya suami. Nah suami sudah bertanggung jawab terhadap istrinya, memberi nafkah terhadap istrinya. Ya selanjutnya jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai dengan 9 bulan ada hasil, Nabi Muhammad SAW mengajarkan perbanyak bermesra-mesraan. Ini kalau sudah 9 bulan jalannya pengantin dianjurkan banyak mesra-mesra. Sebagaimana Aisyah, biar Nabi sementara mengaji, Aisyah selalu sandar di dadanya Nabi. Saya juga mau begitu nanti. Sandar-sandar di dadanya suami tak. Kalau Nabi langsung minta jabina segini jabina. Tanya ki begitu memang Nabi nanjurkan ke sandar-sandar supaya sandar-sandarnya itu seorang istri di dadanya suami mengagumkan bentuk laksana mawar dengan melati yang bertemu. Kemudian dianjurkan kata Nabi merayu sang istri dengan kata-kata sapaan indah. Contoh, Mama, engkau laksana mawar yang aku pucuk dan yang aku petik. Nabi bilang istrinya, benarkah papa? Yang kedua, Nabi itu panggil istrinya selalu dengan sebutan merah-merah. Makanya kalau maulid selalu ada telur warna merah, karena Nabi selalu ada sebutan khusus.
Ya Khumairah, ya Khumairah, wahai istriku yang kemerah-merahan, istriku yang kemerah-merahan. Saya mau juga ibu begitu. Tanya ke suami tak, Pak, Nabi bilang Ustaz Amri Bedeng, kalau panggil kau panggil begitu toh nggak? Ya Khumairah. Apa Nabi bilang suami? Tambaran tong untuk Samri ajarkan kau. Tunggu sebentar, kau panggil kau. Bukan ya Khumairah nak panggil kan? Ya apa? Ya Mairo. Nah cini juga gimana? Enak natong itu dirasa kalau ada suami nak panggil ke istrinya, nak panggil dengkanan nama Makassarnya. Dengkanang. Deng kanan pasti menyotong istrinya apa deng kiri. Tapi kalau seorang suami nak panggil ke istrinya opeknya, oh bolong, oh lotong, apa nak bilang istrinya apa deh pak. Secala-cala lagi bunda, tidak bisa orang baku cala-cala suami dengan istri. Kenapa? Memang pahen nu mau kan nu cala ji. Coba dari awal lu kasih tahu kita tidak dilamarkan kok, tidak dikasih menikah kok, tapi mau nuji kurang ajaran. Saya itu paling tidak suka kalau ada pacala-cala. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, Nabi tidak pernah mencela masakannya istrinya. Kalau Nabi tidak suka itu makanan, Nabi tinggalkan, pergi. Makanya sang istri itu wajib tanya suaminya, Pak, mau ki makan apa hari ini? Ku masakkan ki. Jangan mau tak sendirian jadi, harus maunya suami. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Dan itulah tuntunan Rasulullah SAW dalam menempuh bahtera rumah tangga yang indah. Dan inilah yang dicatat-citakan bahwa sesungguhnya suami itu nanti akan menjadi suami dunia, insya Allah akan menjadi suami yang kelak abadi selama-lamanya di akhirat. Ingat, siapa seorang istri yang taat kepada suaminya, suami taat kepada istrinya, maka kedua-duanya akan dimasukkan di dalam surga, dan surga itu bernama Jannatul Firdaus. Dan ingat, Jannatul Firdaus itu adalah sebuah istana, laksana istana yang sangat mega, dan di dalam istana itu terdapat 80 kamar, dan setiap 80 kamar ada 80 ranjang, dan setiap 80 ranjang ada 80 bantal. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Yang selanjutnya, seorang istri membiasakan bangun sholat lail sama suaminya. Pak, bangun dulu sholat deh, mau kak sholat. Cuman kalau sholat duluan suami tak di depan, itu dianjurkan pegang di belakangnya. Makanya itu setiap makmum yang terlambat boleh pegang belakangnya itu suami. Makmum yang terlambat boleh pegang yang di belakangnya imam. Yang jadi persoalan, niatnya ini sholat sunat atau sholat wajib. Makanya kalau sembahyang dulu suami tak Allahu Akbar, istri boleh pegang di belakangnya. Ini menandakan bahwa istri mau ikut. Tapi yang jadi persoalan sholat sunnah ke suaminya. Maka yang sholat sunnah boleh pindah tempat. Pindah tempat ini menandakan bahwa ini bukan sholat wajib, ini sholat sunnah. Kalau istri yang paham dengan agama, dia tidak ikut. Ini pegangi lagi suaminya di belakang. Pindah suaminya, pegangi lagi sampai dia dekat oleh Maria. Tak butuh sampai bulan sembahyang. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau sudah takbir Allahu Akbar, dipegang di belakang, pindah lagi. Allahu Akbar, nah pegang bagi sang istri tak, pindah lagi sampai 3 kali. Nah masih pegang sekali balik sampai sunnah kat dongong. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perbedaannya jamaah dimuliakan oleh Allah. Nah, antara rukunya suami dengan rukunya istri, sujudnya suami dengan sujudnya istri, tahiyat awalnya suami dan tahiyat awalnya istri, dan salamnya suami dan salamnya istri, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting dia melaksanakan sholat pada tempatnya, kemudian di rumahnya, kemudian pada waktunya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu jamaah dimuliakan oleh Allah, saya senantiasa mengingatkan lagi bahwa kita semua yang hadir ini tidak lain menginginkan yang dikatakan rasa kebahagiaan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, kalau kita menginginkan kebahagiaan dalam rumah tangga, siap-siap diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau kita menginginkan pernikahan yang sangat bahagia di depan Allah Subhanahu wa taala, siap-siap kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujian yang Allah berikan kepada kita adalah ujian iman. Apa ujian iman itu? Maka Allah akan memberikan kekeluargaan yang berharga di depan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya mengingatkan bahwa apapun aktivitas dan profesi kita, kalau yang namanya walimah, perkawinan, saya ingatkan senantiasa, mari kita bersama-sama masuk, saling berbagi kebahagiaan, saling menjamu rasa kebahagiaan. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya pernikahan ini dijadikan contoh. Nah, cerita ke orang, waktu nak kasih kawin itu aji ya di tamuna sangin tamu bermerek tawa datang, sangin tamu naik mobil, sangin songko haji. Itu yang dicontoh. Ada tong itu satu sibuk memang sangin songko naji haji, tapi kalian teh haji. Yang kedua baru mobilnya bukan mobil pribadi, mobil nain ranji. Nang apa ton nain rantong, kenapa kak ibu? Kenapa nak kita pusing? Banyak sekali tuh ibu begitu, banyak pusingnya. Kalau naliak orang beli kulkas, kalian ramusu. Nah sini kita mali kipas angin, kalian tak putar. Tahu naik dalin ayah naik tensina. Banyak tuh ibu begitu. Saya mau ke ibu, apa ton rezekina orang kalau diantarkan erang-erangna apa anak itu mi bentuk kecintaannya itu suaminya terhadap istrinya. Makanya itu mi erang-erang kenapa tidak sampai di rumahnya pengantin perempuan? Karena sampai di luar digerampas ki. Ada mi takbuna, ada mi buat alakna, ada mi rapociduna, ada mi pisanna, ada mi kelapa mudana, ada 7 syarat-syaratnya di situ. Yang dapat takbu mudah-mudahan la udah lek dan jotong gapaya takbua. Tapi ini saya jodoh lek ada takbua lek bana ni kota ni pelak. Nah singkam maju jodoh lek tak. Yang dapat kelapa mudah-mudahan jannah sajana dan jannah dan lekna. Itu semua dinaikkan. Yang paling enak yang dapat pisang. Iya, makanya kalau para rampas di pengantin orang siap-siap pisang nalia. Karena itu pisang besar dan sisirnya banyak, buahnya banyak. Kalau mau rezekinya banyak, lihat itu pisang. Tidak ada yang kali banyak itu rezekinya pisang. Makanya berniat semoga rezeki kita seperti itu pisang. Itu yang dirampas. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Adapun erang-erang lekok-lekok cadina, lekok lomponan tamu dirayakan pengantinnya, itu 2 dilihat. Sepatuna, sitina, maharnya, apanya, itu semua dilihat itu. Yang penting jangan dicalla. Ini sepatuna, dia anu itu beli dekan atau nasata 35.000 jini sepatu dong. Sitina, Mirabella, udah aja Mirabella. Jangan kibu, dicalla na calla taruh sabu aja 5. Jangan kibu callai. Biar tak 2.500 itu harganya calla, tapi karena ikhlas suaminya memberikan kepada istrinya, kalau dia pakai jadi berkah. Biar tol lagi calla makan apa pakai, kalau tidak ikhlas pemberiannya tersiksa ibu, tidak ada berkahnya dipakai. Itu ibu karena rata-rata kalau malah istrinya dikasih gitu calla makan, di mana calla makannya di sini, di jago rugi. Karena tidak berberkah dipakai calla kah. Makanya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, apapun bentuk yang diberikan oleh suami terhadap istri, syukuri. Gaji yang diberikan oleh suami, syukuri. Mau banyak atau sedikit, yang penting kita pandai mensyukur nikmat Allah. Kalau kita pandai mensyukur nikmat Allah, dibalik dari semua rezekinya Allah yang tersembunyi kepada kita, Allah akan cukupkan abdan syakura. Karena kita termasuk orang-orang hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi dengan hadirnya pertemuan kita pada kesempatan yang penuh berbahagia ini, saya mengajak kita saling berbagi di tempat ini, kita saling mengisi di tempat ini. Mudah-mudahan insya Allah kita semua diberikan kekuatan oleh Allah hingga tahun depan nanti setelah kita hadir dalam pelaksanaan ini, hadir kita nanti lagi di akikahnya Pak Polisi. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Karena ada orang yang menikah bulan 5 melahirkan bulan 8. Banyak kejadian begitu. Kalau ditanya kenapa cepat sekali itu melahirkan? Karena kemarin saya khutbah nikah waktunya bulan 5. Ustaz, masuk angin. Kenapa bisa? Salah coblos ki. Kok bisa? Jamaah dimuliakan oleh Allah. Makanya jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terhindar dari segala musibah, kita terhindar dari segala bencana. Semoga insya Allah Subhanahu wa taala
senantiasa membukakan rezeki yang besar di hadapan kita semua, sehingga nanti rezekinya ini haji, pak polisi, mengalir terus hingga sampai dengan di cucu-cucunya. Karena itulah yang diharapkan orang tuanya, sang neneknya, sang kakeknya, membimbing anaknya untuk menjadi anak yang soleh, membimbing anaknya untuk menjadi anak yang soleha. Dan sudah terbukti maha kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang disaksikan oleh hari ini, ternyata orang tua tersebut sudah sampai di situ kewajibannya sebagai orang tua disampaikan kepada anaknya. Tinggal anak ini nanti yang akan melanjutkan amanah orang tuanya. Semuanya akan tercipta, semuanya akan terlaksana apabila antara orang tua dengan anak senantiasa menjalin silaturahmi dengan sebaik-baiknya. Ada orang tua majelis taklim bertanya sama saya, Ustaz, bagaimana caranya itu menciptakan anak yang soleh? Ustaz, kayak itu saya anakku namanya Muhammad Saleh tapi panggilan Nasalai. Saya bilang tidak susah Jibu. Intinya akikah sebenarnya adalah memberikan nama yang terbaik buat anak-anak kita. Sebab itu namanya anak-anak adalah doa. Siapa yang memberikan nama yang terbaik buat anaknya berarti didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau memberikan nama yang terbaik buat anak kita, ambil semua itu nama-nama yang ada di dalam Al-Quran. Kamu-kamu nih kucing itu toya pun nasari areng anak nanti mau nih ngali lalang rekorang atinamu. Saya ngareng-ngareng artis. Bayangkan saya ceramah di Rumah Sakit Bersalin Pertiwi di Makassar, saya tanya, ada ibu melahirkan, ibu sudah lagi melahirkan kita? Sudah mau Ustaz. Siapa namanya Nata ibu? Nah bilang penyanyi anu Ustaz, andai ku tahu. Saya bilang siapa itu ibu? Nah bilang Muhammad Pasha Ustaz. Saya bilang kenapa dikasih nama Nata Muhammad Pasha? Nah itu Pasha belum tentu masuk surga. Apa nah bilang? Laku apa Ustaz? Kak bapaknya penggemarnya ungu. Sekalinya saya tanya lagi, Bu, apa itu artinya Pasha ibu? Nah bilang tidak ku tahu Ustaz. Kenapa memang dikasih nama Nata kalau tidak ditahu apa artinya? Itu anak kalau dikasih nama harus tahu lengkap dengan artinya. Nah bilang tidak ku tahu Ustaz. Kalau menurut saya Ustaz, apa artinya Pasha? Oh menurutnya Ustaz Amri, Pasha artinya Palukas Chandala. Datang orang tua kedua lagi, Ustaz, saya ku kasih nama anakku Ustaz pemenang juara satunya Indonesian Idol yang pertama. Siapa itu ibu? Nah bilang Delon Ustaz. Saya bilang ibu kenapa lagi dikasih nama Nata Delon? Nah itu juga Delon tidak pantas diambil namanya. Bilang jangan makin marah-marah Ustaz. Ini anakku memang Delon itu singkatan, jika waktunya lahir anakku memang lotong-lotong sedikit. Jadi ku singkat mami Delon artinya Delotong. Orang tua yang ketiga tanpa ditanya menyahut sendiri, Ustaz. Inake kusare areng anakku sebenarnya tuh areng dia kilalan rikorang Ustaz tapi tak cap bikin jo areng Bukan siapa namanya ibu? Nah bilang Itoni Ustaz karena tidak ada mentong itu nama Toni di dalam Al-Quran ibu tidak ada. Nah bilang ada Ustaz. Ibu tidak percayanya. Bateku tuh kau baca-baca Al-Quran mulai dari juz 1 sampai juz 30 6.666 ayat 114 surah sudah dibagi dua muhkam dan mutasyabih. Tidak pernah kau baca nama Toni di dalam Al-Quran. Nah bilang ada Ustaz di depan itu tak simpan cuma tidak kelihatan nih. Baca saya yang kudengar ibu namanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua yang hadir dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang soleh dan hamba yang soleha. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fissabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.